Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku
bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama bersekutu beribadah ada di dalam rumah-Mu, ataupun kami yang bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami ketika Engkau masih berkenan untuk ditemui, karena bersama dengan Engkau kami akan tentram. Dan selama ini Tuhan, kami merasakan bahwa apa yang kami jalani adalah anugerah-Mu semata-mata. Banyak persoalan kami hadapi, banyak pergumulan yang kami lewati. Terkadang semua itu begitu sukar, kadang-kadang terasa begitu berat dan kami tidak mampu. Tapi hari ini ketika kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, ini adalah suatu bukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau masih terus ada bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan untuk terus meyakini dan berjalan bersama dengan Engkau sampai kami melihat kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik tim IT, para pemain musik, singer, song leader, sehingga terlaksananya ibadah melalui media ini. Dan kami percaya Engkau juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau berikan kesempatan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang indah dan baik ini, karena bersama dengan Engkau kami mendapat jawaban atas setiap permasalahan kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau memanggil nama kami, dan Engkau yang berbicara melalui firman seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ibadah kita seperti biasa disertai dengan perjamuan kudus ya, karena kita sudah sepakat setiap awal bulan di minggu pertama ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ini adalah kebiasaan kita di sini ya, kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu seperti biasa di rumah juga bisa mempersiapkan diri ya. Yang dekat di sini juga bisa ambil dulu ya rotinya, atau saudara yang bersama-sama di tempat ibadah ini kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari kita buka dulu satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata pengkhotbah, aku lihat nih, aku amat-amati, aku pelajari, aduh, semua usaha, semua kesibukan, semua semangat, semua persaingan iri hati gitu ya, itu semua dalam suatu istilah usaha menjaring angin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tentu kita paham ya, kalau dikatakan menjaring angin lalu apa yang ditangkap gitu ya. Cuma menjaring angin itu buang-buang tenaga, buang waktu gitu ya. Kalau bagaikan petinju kali meninju angin gitu ya. Dikasih hook, dikasih uppercut, dikasih swing, tapi tidak mengena sasaran, jadi meninju angin. Tetapi istilah pengkhotbah hari ini yang kita baca adalah usaha yang sia-sia, usaha bagaikan usaha menjaring angin. Jadi ada rupanya si pengkhotbah mengamat-amati gitu ya. Ada orang yang begitu semangat, begitu gigih gitu ya. Dia berkata, temanku bisa, aku juga harus bisa gitu. Dilihat tetanggaku baru beli mobil baru, aku juga harus bisa. Dia
kejar gitu ya, dengan semangat, dengan berbagai cara ya, maaf kata kalau perlu menghalalkan gitu. Waduh, kalau udah seperti itu gitu ya. Tapi jangan salah, pengkhotbah bilang itu semua sia-sia dalam seperti suatu usaha menjaring angin. Kenapa begitu? Kalau itu cuma dengan kekuatan kita, cuma karena semangat yang disebabkan iri hati, kalau cuman sesuatu yang kita kerjakan karena cuma ingin menunjukkan begitu ya, pada akhirnya semua sia-sia. Karena kekuatan kita terbatas, karena apapun yang kita andalkan itu terbatas. Bahkan ada juga orang yang merasa gagal, ada juga yang merasa ketika dia menjaring ternyata angin yang dia jaring lama-lama dia putus asa gitu ya. Aduh, ternyata sia-sia. Nah, kalau sudah seperti itu kan sayang banget gitu ya. Begitu banyak waktu terbuang, begitu banyak tenaga sia-sia, biaya juga. Bahkan kalau sudah sadarnya udah terlanjur, sudah tidak berdaya, sudah terkapar gitu ya, kan sayang banget gitu. Nah, ketika dia sia-sia, mungkin dia itu berpikir ya, berpikir sebab-sebabnya apa gitu ya. Apakah dikarenakan hidup yang lalu, apakah dikarenakan kesalahan dan sebagainya, sehingga aku ini pada akhirnya menjaring angin, melakukan yang sia-sia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya percaya kita sudah tidak lagi menjaring angin, bukan? Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Namun tekanan-tekanan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu bukan tidak mungkin masih menghantui. Karena iblis itu akan berusaha dengan tipu muslihatnya, dengan jeratnya menjatuhkan orang-orang percaya, menggoyahkan iman yang tegak sekalipun. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar ya. Mari kita buka dulu dalam satu ayat. Kejadian pasal 4 mulai ayat yang ke-12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian, seorang pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca tadi beberapa ayat cuplikan pembicaraan Kain mengeluh kepada Tuhan karena dia diusir dari suatu tempat yang nyaman, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan, lalu bahkan ke satu tempat dikatakan engkau akan jadi seorang pelarian, engkau akan jadi seorang pengembara, engkau juga kalau bekerja enggak akan mendapat hasil yang maksimal, katanya gitu kan. Lalu si Kain ini bilang, enggak fair dong Tuhan, gitu ya, enggak sepadan dong apa yang aku lakukan dengan hukumannya, gitu, seolah-olah bernegosiasi dengan Tuhan. Nanti kalau aku di satu tempat, aku jadi bukan tempatku lagi, aku hanya sebagai seorang pelarian, seorang pengembara, aku juga ngumpet-ngumpet, dan kalau ketemu orang pasti aku akan dibunuh, gitu ya. Nah, ini adalah seorang yang bernama Kain. Jadi dia sudah berpikir dia akan sulit, dia akan susah, dia akan bekerja apapun tidak akan berhasil, bahkan kematian pun menghantui dia. Kenapa? Karena dia berbuat salah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bukan tidak mungkin siapapun kita
masih dihantui oleh perbuatan-perbuatan salah yang lalu. Apapun itu cuma Tuhan yang tahu, bukan? Ada di dalam hatimu dan cuma Tuhan yang tahu. Sebesar apapun, sekeji, sekejam, sejahat apapun itu, cuma Tuhan yang tahu. Itu bisa kembali menghantui setiap kita. Jadi ketika dalam suatu usaha ternyata kita gagal seperti menjaring angin tadi, bukan tidak mungkin lalu berpikir, oh mungkin karena aku berbuat salah, mungkin karena ini seolah-olah yang harus ku terima gitu ya. Mungkin seperti itu, bukan? Karena itu masih menghantui. Tetapi kalau kita perhatikan selanjutnya, lalu Tuhan bilang begini, aku akan kasih tanda kepadamu, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan dibunuh. Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, Kain memang bersalah, berdosa, dan hukuman harus ditanggung. Tapi satu hal, ya, Tuhan masih tetap menyayangi Kain. Ya, artinya dia, Tuhan masih tetap memelihara, sehingga dikatakan aku akan kasih tanda sehingga engkau tidak dibunuh kemanapun engkau pergi. Itulah Allah yang penuh dengan kasih. Seberapa besar pun kesalahan Kain, ya, seberapa besar pun dia sudah melakukannya, dan ketika dia sadar wah Tuhan, aku memang bersalah, tetapi engkau menghukum aku terlalu berat nih, gitu ya. Aku pasti mati karena di luar engkau, dan aku ini kan cuma pelarian, bukan di tempat aku tinggal. Lalu Tuhan bilang tidak. Artinya Tuhan terus menjagai, kasih karunia Tuhan masih ada. Itulah yang disebut anugerah. Ya, jangan lagi terkecoh dengan masa lalu. Ketika engkau berusaha dan menghadapi masalah yang dikatakan oleh pengkhotbah bagaikan menjaring angin, bukan berarti masa lalu itu menghantui engkau. Tuhan kasih karunia-Nya masih ada. Jadi itu semua sudah dihapuskan ketika Allah memberikan belas kasihannya kepada kita. Jadi jangan kita menjaring angin, bukan? Oleh sebab itu hidup bersama dengan Tuhan, jangan dihantui oleh masa lalu. Apalagi, coba mari kita baca Josua pasal 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita lihat seorang yang bernama Joshua. Joshua ini seorang abdinya Musa. Abdi itu mah hebat banget ya. Apa ya? Abdi itu pembantunya, pesuruhnya, tukang ngangkatin koper gitu ya. Nah, dia itu setia. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan itu melakukan hal yang luar biasa kepada hambanya, kepada tuannya si Musa. Namun dia juga sudah melihat bagaimana bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang bengal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mau enaknya doang, bangsa yang gak pernah mau susah, bangsa yang mudah mengeluh, bangsa yang mudah putus asa, dan berbagai-bagai sudah dilihat oleh dia. Sampai Musa pernah bilang, Tuhan, kalau engkau hapuskan, dihapuskanlah juga namaku. Artinya Tuhan aja udah sebel gitu ya. Seperti, jadi si Joshua udah tahu
Itu sebabnya ketika Joshua ditunjuk, Joshua itu merasa takut. Joshua merasa, Tuhan, aku nggak bisa, nggak sanggup. Aku udah tahu, aku udah bersama-sama dengan hamba-Mu Musa. Sekarang Kau mau suruh aku takut, Tuhan. Halo. Nah, hal kedua adalah rasa takut. Rasa takut menghadapi. Menghadapi apa? Rasa takut menghadapi banyak hal. Seperti Joshua. Jadi dia udah lihat, dia udah prediksi, dia udah membayangkan, dia udah bikin kalkulasi, dia udah bikin schedule, dia udah bikin RAB, dia udah rencanakan semua. Pada akhirnya dia merasa takut. Waduh, melihat situasi, waduh, melihat keadaan, waduh, melihat kondisi, merasa takut. Waduh, jangan-jangan nanti pada akhirnya aku menjaring angin seperti pengkhotbah bilang tadi. Jadi rasa takut itu terkadang bisa menghalangi rencana Tuhan, rencana indah Tuhan dalam suatu kehidupan kita. Lalu Tuhan bilang, jangan takut, karena engkau yang akan memimpin. Jangan takut, engkau sudah tahu hukum-hukum yang diturunkan. Jangan takut, cuma engkau harus taat, engkau harus sungguh-sungguh, dan waktu berjalan engkau jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, dalam tanda kutip ya. Kalau dibilang beruntung bukan cuma duit melulu gitu ya. Beruntung artinya dalam segala hal, dalam segala kebaikan, bukan cuma uang saja, tapi berbagai-bagai. Dikatakan kau akan beruntung kemanapun kau pergi. Ini adalah satu jaminan. Jadi sekalipun pengkhotbah mengamat-amati, banyak orang itu cuma menjaring angin, tetapi kita dalam anugerah, di mana kita mendapatkan anugerah hidup bersama dengan Tuhan, seperti juga Tuhan berkata kepada Joshua, jangan takut, jalan, engkau sudah tahu hukum-hukumnya, engkau lakukan, jangan menyimpang, supaya engkau berhasil dan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bersama dengan Tuhan kita tidak lagi menjaring angin. Terakhir ya Bapak Ibu Saudara, kita baca Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya, ini Yesus ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini contoh tentang Yesus, di mana dia berhadapan dan dia harus memutuskan. Lalu dia katakan, ya Bapakku, kalau memang cawan ini tidak akan berlalu kecuali aku harus meminumnya, biar kehendak-Mu yang jadi. Apa sih artinya? Bapak Ibu Saudara, ketika bersama dengan Tuhan, tadi kita lihat bagaimana Tuhan mengampuni, memberikan kasih kepada Kain. Tuhan juga memberikan suatu garansi kepada Joshua yang merasa takut. Dan yang kita lihat ketika Yesus memberi contoh, yaitu ketika bersama dengan Tuhan dan kita tidak menjaring angin, yaitu membuat kita menjadi berserah dan percaya. Ketika menghadapi, harus mengambil keputusan, walaupun keputusan itu sulit, bahkan terkadang serasa tidak mungkin sekalipun, mustahil sekalipun, seperti Yesus katakan, biar kehendak-Mu yang jadi. Artinya kita berserah. Berserah itu bukan pasrah loh. Berserah itu artinya kita tetap bekerja dan memberikan kesempatan kepada Allah mengambil alih bagian-bagiannya Dia, dan kita pun tetap bekerja serta kita percaya
bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi Yesus juga berkorban, ya, kehendakmu yang jadi. Ketika Yesus melakukan itu, ternyata Allah berkehendak yang lebih besar, bukan cuma sekedar bangsa Israel, bukan sekedar di kampungnya saja, tetapi kepada dunia. Dia itu punya rencana yang indah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserah itu juga sesuatu yang menunjukkan bahwa kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjaring angin. Apa yang kita lakukan itu berdampak, apa yang kita lakukan itu mempunyai faidah, apa yang kita lakukan itu manfaat, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk satu bangsa yang besar. Itu adalah rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita, dan Yesus sudah melakukan itu. Dia mati buat kita. Itu sebabnya kalau sebentar kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat kembali bahwa berserah itu juga suatu tuntunan, merupakan satu kekuatan, dan sudah dicontohkan oleh Yesus. Oke, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua bersama-sama untuk mempersiapkan diri, baik saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, ataupun umat Tuhan yang tempat ini. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri, para pemain musik, singer, song leader. Oke, kita akan angkat satu pujian. Kita katakan, Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, Dia jamah. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku, Dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, Tuhan jamah aku. Tuhan, Segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mempersiapkan diri. Dan saudara jemaat Tuhan yang ikut perjamuan kudus di rumah pun, saudara bisa mempersiapkan diri, ya, seperti biasa. Kalau tidak ada roti, kalau pakai biskuit pun boleh. Kalau tidak ada anggur, ya, atau mungkin teh, begitu ya. Yang penting kita mengerti bahwa Kristus itu sudah berkorban buat engkau, buat sakit penyakitmu, buat kesulitanmu, kesusahanmu, dan Dia nggak akan tinggalkan kita sendiri. Dia bilang, aku akan kirimkan yang sepadan dengan engkau. Jadilah dewasa dalam Tuhan.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan sekarang kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, pada hari perkenanan itu Engkau diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan korban-Mu, melambangkan kasih-Mu, melambangkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa tubuh-Mu hancur untuk kesembuhan kami seperti Engkau katakan, dan darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ini adalah hari perkenanan itu. Oleh sebab itu turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan iman itu menyembuhkan engkau ketika engkau sakit, demikian pula anggur merupakan lambang darah-Mu yang tercurah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Tetapi Kristus menyucikan kita, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah Kristus lebih daripada cukup untuk mengubah hidup kita menjadi baru, menghancurkan kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus dipatahkan, dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian anggur ini Tuhan, siapapun yang minum dengan berkat yang Engkau berikan, darah-Mu sudah tercurah untuk mengampuni, dan kami dijadikan baru. Engkau menjamah segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku, damai damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini. Rasakan bahwa Yesus menjamah engkau, karena Dia ada di sini. Dia kenal engkau. Dia mengasihimu. Di hatiku Semua telah berubah. semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau berhadirat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau masih sama. Engkau berkuasa. Tubuh dan darah-Mu ini adalah bagian kebaikan yang akan kami terima. Apakah semua saudara sudah dapat? Demikian juga yang di rumah.
Kita akan mempersiapkan diri. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu. Pindahkan cawan tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu, membuat kita menjadi baru, membuat kita menjadi sewaris, sepadan dengan Dia, karena anugerah semata-mata. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia sebagai ucapan syukur. Kau sudah sembuh, kau kuat dalam nama Yesus. Yes. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Katakan, Tuhan, aku percaya. Yes. Angkat suaramu, sembah Dia, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Yes. Inilah iman, inilah percaya, dan kau melakukan bagi kami. Yes. Sembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Iya Tuhan, kau lihat hati yang bersyukur, kau lihat hati yang percaya. Ya. Kau yang berkata, aku tidak akan tinggalkan engkau seperti piatu. Kau yang berkata, mari kepadaku, kau yang letih, kau yang lelah, kau yang berbeban berat. Dan itu adalah kami, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan roh-Mu yang baru. Yes. Bilur-Mu menyembuhkan kami, dan kami terbebas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jama Roh Kudus, Kuria Jama Roh Kudus. Ajaib, kau ajaib, kau ajaib. Kau lihat di depan, kau lihat di samping, di kiri, di kanan. Jangan ada satu pun yang kau lewati. Jangan ada satu pun. Jama Roh Kudus, jama, penuhi, jama, berikan kekuatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau dengar Tuhan, kau dengar seruan, kau dengar hati, kau lihat iman, kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Jadilah kuat, jadilah sebagaimana imanmu.
dan Allah bersama dengan kita. Katakan, aku percaya dan hatiku percaya. Dan percaya itulah yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi sembuh, membuat kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hatiku percaya. Dengan percaya, katakan ya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan percaya iman. Yes. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya iman itu Tuhan, seperti yang kau katakan, jadilah sebagaimana imanmu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu. Engkau sudah menjamah kami, Engkau menyembuhkan, Engkau sedang bekerja, Engkau membuka jalan, Engkau memberkati, Engkau mencukupi, Engkau memelihara selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dengan iman, dengan percaya, kita yang diberkati dalam perjamuan kudus ini, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku